PT Kereta Komuter Line mengubah pola operasi perjalanan KRL Jabodetabek mulai hari ini. Pencarian putra Ridwan Kamil, Emiril Khan Mumtaz yang hilang di Sungai Ar, Kota Bern, Swiss masih berlanjut. Ruas tol BSD Bintaro terendam banjir. Ya, halo, selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Disinyalir akibat kondisi ekonomi global serta bubble burst di Indonesia, perusahaan startup atau perusahaan rintisan startup ini melakukan pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran. Bersama saya Fani Imaniar, Anda menyaksikan MNC News Now. Kita ke informasi pertama pemirsa, ratusan rumah di perumahan Puri Bintaro, Indah, Tangerang Selatan terendam banjir hingga setinggi 120 cm. Banjir disebabkan intensitas curah hujan yang tinggi sejak malam hingga siang ini, serta meluapnya anak Kali Angke. Petugas dari BPBD Tangerang Selatan terus mengevakuasi para warga perumahan Puri Bintaro Indah yang terdampak banjir. Ketinggian air bervariasi dari 50 cm sampai 120 cm. Banjir terjadi karena intensitas curah hujan yang tinggi sejak malam hari hingga siang ini serta meluapnya anak Kali Angke. Sementara itu pemirsa, hujan deras mengguyur wilayah kota Tangerang Selatan dan membuat ruas tol BSD Bintaro juga terendam. Pengendara terpaksa mengurangi laju kecepatan dan berimbas pada kemacetan. Antrian panjang kendaraan terjadi di kilometer 8 arah Jakarta di ruas tol BSD Bintaro. Selain curah hujan tinggi, saluran air diduga tidak kuat menahan derasnya debit air sehingga mengakibatkan air meluap masuk ke ruas tol. Menghindari banjir setinggi 50 cm, pengendara terpaksa memperlambat laju kendaraan. Mengurai kemacetan 1 km, satu pompa dikerahkan ke lokasi untuk menyedot banjir. Sementara itu pemirsa, sejumlah rumah warga rusak tertimpa tanah longsor di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Sementara itu juga banjir bandang merusak jembatan penghubung antar desa dan merendam permukiman warga di Majene, Sulawesi Barat. Inilah detik-detik saat tanah longsor menimpa sejumlah rumah warga di Kelurahan Sakuli, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Sabtu pagi. Warga pun langsung menyelamatkan diri keluar rumah dan berhamburan ke jalan. Sedikitnya 8 rumah hancur diterjang longsor. Petugas dan warga kemudian mengevakuasi barang-barang berharga yang masih bisa diselamatkan. Sementara itu warga diminta mengungsi untuk menghindari reruntuhan bangunan. Gimana Pak? Untuk sekarang kondisinya masyarakat masih kami himbau untuk segera mengevakuasi diri. Karena gempa longsor susulan kami perhatikan masih terjadi karena getaran tanah. Sebuah jembatan penghubung antar desa di Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat terputus diterjang banjir bandang. Akibatnya mobilitas warga terganggu karena akses jalan satu-satunya rusak. Putusnya jembatan sepanjang 15 meter ini diduga karena tidak kuat menahan derasnya air sungai setelah wilayah ini diguyur hujan deras. Air sungai meluap dan menggenangi permukiman warga. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jembatan yang rusak. Dari Majene, Sulawesi Barat dan Kolaka, Sulawesi Tenggara, Ali Muhtar, Asdar Lantoro, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, KAI Komuter mengubah pola operasi perjalanan KRL di wilayah Jabodetabek akibat switch over ke-5 di Stasiun Manggarai. Perubahan itu sudah dimulai hari ini. Rute perjalanan kereta rel listrik Komuter Line mengalami perubahan pada lintas Bogor, Depok, dan Cikarang, Bekasi mulai hari ini. Perubahan rute terjadi sejalan dengan pelaksanaan switch over ke-5 di Stasiun Manggarai yang akan menjadi stasiun sentral. Perubahan rute terbaru yaitu KRL Komuter Line lintas Bekasi Cikarang Line akan dilayani di jalur 6 dan 7 Stasiun Manggarai. Lintas Bogor Line akan dilayani di jalur 10, 11,
12, dan 13. Atau jalur Bogor hanya akan dilayani untuk jalur layang di lantai 3 Manggarai. Sementara untuk tujuan Tanah Abang, Sudirman, Angke, Duri, hingga Kampung Bandan dilayani oleh KRL Bekasi dan Cikarang. Bagi penumpang dari Bogor atau Depok yang akan ke Tanah Abang, Sudirman, Angke, hingga Kampung Bandan harus transit di stasiun Manggarai. Begitu pula bagi penumpang dari Bekasi, Cikarang yang akan menuju Cikini hingga Jakarta Kota harus transit di stasiun Manggarai. Ya pemirsa, per hari ini KAI Komuter mengubah operasi perjalanan KRL di Jabodetabek khususnya pada rute perjalanan KRL lintas Cikarang, Bekasi, dan lintas Bogor. Ada pro dan juga kontra terkait perubahan terbaru rute KRL bagi pengguna KRL yang terimbas dan berikut tanggapan dari para anchor atau pengguna KRL. Gitu, jadi masih tadi kayak nunggunya lama gitu dari per KRL satu ke KRL yang lain tuh, jadi tadi sempat lama juga ada pergantian kereta juga gitu di stasiun sananya. Sekarang kan karena ada proyek stasiun Manggarai ini kan, jadi penumpang nggak banyak nyebrang-nyebrangan kan bahaya gitu. Mungkin tujuannya bagus, cuman sosialisasinya aja perlu diperbaiki gitu. Kalau tambah lama begini juga ya kasihan kan kayak yang kerja kan, anak-anak yang kerja kasihan juga, 2 jam setelahan kan. Kalau misalnya ada pulang mudah nggak apa-apa, tapi kalau jadi terlambat gini ya kasihan juga. Kalau besok-besok lebih cepat mungkin setuju, tapi kalau lama kayak gitu. Ya pemirsa, KAI Komuter mengubah pola operasi perjalanan KRL di wilayah Jabodetabek akibat switch over ke 5 di stasiun Manggarai, dan perubahan tersebut sudah dimulai hari ini. Ya, rute perjalanan kereta rel listrik komuter lain mengalami perubahan pada lintas Bogor, Depok, dan Cikarang, Bekasi pada mulai hari ini. Perubahan rute terjadi sejalan dengan pelaksanaan switch over ke 5 di stasiun Manggarai yang akan menjadi stasiun sentral. Perubahan rute terbaru, dan ini juga bisa menjadi informasi bagi para anak kereta atau angker. KRL komuter lain lintas Bekasi Cikarang lain akan dilayani di jalur 6 dan 7 stasiun Manggarai. Sementara lintas Bogor lain akan dilayani di jalur 10, 11, 12, dan 13. Jalur Bogor hanya akan dilayani untuk jalur layang di lantai 3 Manggarai. Sementara itu untuk tujuan Tanah Abang, Sudirman, Angke, Duri, hingga Kampung Bandan dilayani oleh KRL Bekasi dan Cikarang. Bagi penumpang dari Bogor atau Depok yang akan ke Tanah Abang, Sudirman, Angke, hingga Kampung Bandan harus transit di stasiun Manggarai. Begitu pula bagi penumpang dari Bekasi, Cikarang yang akan menuju Cikini hingga Jakarta Kota harus transit terlebih dahulu di stasiun Manggarai. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana pola operasi perjalanan KRL yang dimulai hari ini sudah ada rekan saya Vito Erlangga di stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Vito, selamat sore. Baik, Vito, tampaknya di sekitar Anda ramai sekali ya anak kereta yang ada di stasiun Manggarai untuk pergi ke daerah tujuan masing-masing, destinasi tujuan masing-masing. Mungkin bisa dijelaskan apakah mereka bingung ini di hari pertama pemberlakuan rute baru? Ya, baik Fandi dan pemirsa, dapat kami laporkan situasi terkini pasca diterapkannya perubahan KRL yang dimulai, perubahan rute KRL maksud kami yang dimulai pada sore hari ini. Nampaknya saat ini untuk volume penumpang KRL saat ini nampak terpantau sudah mulai kondusif jika dibandingkan dengan yang terjadi pada siang hari tadi sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, yang mana sempat terjadi penumpukan penumpang di wilayah stasiun Manggarai. Hal ini diakibatkan karena
adanya perlambatan sejumlah kereta api khususnya di peron 6 dan peron 7 yang mana sehubungan dengan proses perbaikan rel atau proses switch over kelima yang baru saja rampung pada pukul 2 dini hari tadi. Dan Fandi serta pemirsa dapat kami laporkan bahwa memang adanya antrian penumpang ini memang sempat terjadi. Hal ini lantaran adanya sejumlah perubahan rute KRL yang cukup membuat para penumpang ini mengaku kebingungan, khususnya penumpang yang menaiki KRL lintas Bogor dan lintas Bekasi. Jika biasanya penumpang yang berasal dari stasiun Bogor yang hendak menuju ke kawasan Sudirman, Karet, Tanah Abang hingga menuju ke Kampung Bandan ini bisa menggunakan bisa langsung begitu menggunakan KRL dari stasiun Bogor. Namun saat ini untuk trayek atau lintas Bogor ini hanya melayani rute menuju ke arah Jakarta Kota saja, sehingga bagi penumpang KRL yang mengarah menuju ke arah Tanah Abang dari ke arah Bogor ini terpaksa harus transit di stasiun Manggarai untuk berpindah ke trayek yang berasal dari Bekasi menuju ke arah Kampung Bandan. Begitupun sebaliknya untuk lintas Bekasi bagi penumpang yang mengarah dari arah Bekasi yang hendak menuju ke arah Jakarta Kota ini juga terpaksa harus transit di stasiun Manggarai yang nantinya akan berpindah ke lajur atau ke peron 10 dan peron 12 yang ada di jalur layang untuk menuju ke arah stasiun Jakarta Kota. Sementara itu, Fandi dan pemirsa dapat kami laporkan bahwa memang PT KCI sendiri sudah mulai melakukan perubahan rute KRL pada hari ini, dan pada penerapan perubahan rute KRL pada hari pertama ini tercatat sekitar lebih dari 200.000 penumpang KRL melakukan aktivitas perjalanan, dan kemudian untuk di stasiun Manggarai ini tercatat paling sedikit ini 120.000 hingga 200.000 penumpang melakukan transit di stasiun Manggarai. Dan hingga saat ini sejumlah petugas dari PT Kereta Komuter masih bersiaga di sejumlah titik untuk memberikan sosialisasi kepada sejumlah masyarakat atau penumpang KRL yang masih kebingungan saat harus berpindah lajur atau berpindah kereta api. Dan rencananya dari pihak PT Kereta Komuter sendiri menyebut bahwa penerapan perubahan KRL ini akan berlaku seterusnya, dan diharapkan masyarakat khususnya para pengguna KRL bisa segera beradaptasi. Kemudian dari pihak PT Kereta Komuter juga menyebutkan bahwa pihaknya akan terus melakukan evaluasi untuk memastikan tidak adanya penumpukan penumpang khususnya menjelang hari kerja atau mulai hari Senin besok, yang mana diprediksi akan terjadi lonjakan penumpang yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan hari libur atau weekend. Kembali ke Anda, Fandi. Baik, terima kasih Vito Erlangga atas laporan langsungnya dari Stasiun Manggarai, Jakarta. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di MNC News Now.